Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Muazza dari kelas B Ekonomi Pembangunan. Saya akan mempresentasikan tentang entrepreneur atau kewirausahaan dari mata kuliah pengantar manajemen. Di sini pembahasannya terbagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama, jenis pengusaha. Yang kedua, karakteristik pengusaha sukses. Yang ketiga, kemampuan manajerial dan pengetahuan teknis. Yang keempat, mulailah bisnis Anda sendiri. Dan yang kelima, mengelola bisnis kecil. Kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sebuah sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Pengusaha atau pemilik bisnis kecil. Istilah pengusaha sering digunakan dalam arti luas untuk mencakup sebagian besar pemilik usaha kecil. Dua kelompok berbagi beberapa karakteristik yang sama, dan kita akan melihat bahwa beberapa alasan menjadi pengusaha atau pemilik usaha kecil sangat mirip, tetapi ada perbedaan antara kewirausahaan dan manajemen usaha kecil. Kewirausahaan melibatkan pengambilan resiko, baik untuk menciptakan bisnis baru atau untuk mengubah ruang lingkup dan arah yang sudah ada. Pengusaha biasanya adalah inovator yang memulai perusahaan untuk mengejar ide mereka untuk produk atau layanan baru. Mereka adalah visioner yang melihat tren. Meskipun pengusaha mungkin merupakan pemilik usaha kecil, tidak semua pemilik usaha kecil adalah pengusaha. Pemilik bisnis kecil adalah manajer atau orang dengan keahlian teknis yang memulai bisnis atau membeli bisnis yang ada dan membuat keputusan sadar untuk tetap kecil. Selanjutnya, jenis pengusaha. Jenis pengusaha dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya pengusaha klasik, multipreneur, dan intrapreneur. Pengusaha klasik adalah pengambil resiko yang memulai perusahaan mereka sendiri berdasarkan ide-ide inovatif. Beberapa wirausahawan klasik adalah micropreneur yang memulai dari yang kecil dan berencana untuk tetap kecil. Mereka sering memulai bisnis hanya untuk kepuasan pribadi dan gaya hidup. Selanjutnya, multipreneur. Multipreneur adalah wirausahawan yang memulai serangkaian perusahaan. Mereka berkembang dalam tantangan membangun bisnis dan menyaksikannya tumbuh. Kemudian, intrapreneur. Intrapreneur adalah beberapa pengusaha tidak memiliki perusahaan mereka sendiri, tetapi menerapkan kreativitas, visi, dan pengambilan resiko mereka dalam perusahaan besar. Intrapreneur memiliki tingkat otonomi yang tinggi untuk menjalankan perusahaan mini mereka sendiri di dalam perusahaan yang lebih besar. Mereka memiliki banyak ciri kepribadian yang sama dengan wirausahawan klasik, tetapi mereka mengambil resiko lebih sedikit. Kepribadian wirausahawan. Beberapa di antaranya adalah: pertama, ambisius. Mereka kompetitif dan memiliki kebutuhan tinggi untuk berprestasi. Yang kedua, independen. Mereka individualis dan pemula yang lebih memilih untuk memimpin daripada mengikuti. Yang ketiga, percaya diri. Mereka memahami tantangan dalam memulai dan menjalankan bisnis dan tegas serta percaya diri pada kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. 4. Pengambil resiko. Meskipun mereka tidak menolak resiko, sebagian besar wirausahawan yang sukses menyukai peluang bisnis yang memiliki tingkat resiko sedang, di mana mereka dapat mengontrol hasil dengan lebih baik. Usaha risiko di mana keberuntungan memainkan peran besar. Yang kelima, visioner. Kemampuan mereka untuk melihat tren dan menindaklanjutinya membedakan pengusaha dari pemilik dan manajer usaha kecil. 6. Kreatif. Untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar, pengusaha perlu memiliki desain produk yang kreatif, strategi pemasaran yang berani, dan solusi inovatif untuk masalah manajerial.
Ketujuh, energik. Memulai dan menjalankan bisnis membutuhkan waktu lama. Meskipun begitu, beberapa pengusaha memulai perusahaan mereka sambil tetap bekerja paruh waktu di tempat lain. 8. Bergairah. Pengusaha menyukai pekerjaan mereka seperti yang ditunjukkan Miho Inagi dengan membuka toko bagel di Tokyo meskipun tidak mungkin berhasil. Yang terakhir, berkomitmen. Karena mereka begitu berkomitmen pada perusahaannya, pengusaha pun rela membuatnya pengorbanan pribadi untuk mencapai tujuan mereka. Kemampuan manajerial dan pengetahuan teknis. Seseorang dengan semua karakteristik wirausaha mungkin masih kekurangan keterampilan bisnis yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan yang sukses. Pengusaha membutuhkan pengetahuan teknis untuk menjalankan ide-ide mereka dan kemampuan manajerial untuk mengatur perusahaan, mengembangkan strategi operasi, memperoleh pembiayaan, dan mengawasi aktivitas sehari-hari. Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang baik penting dalam berurusan dengan karyawan, pelanggan, dan rekan bisnis lainnya seperti bankir, akuntan, dan pengacara. Bisnis kecil. Bagaimana usaha kecil berkontribusi pada ekonomi? Meskipun perusahaan besar mendominasi dunia bisnis selama beberapa dekade, dalam beberapa tahun terakhir, bisnis kecil sekali lagi menjadi yang terdepan. Perampingan yang menyertai kemerosotan ekonomi telah menyebabkan banyak orang mencari pekerjaan di perusahaan kecil dan mereka memiliki banyak pilihan. Bisnis kecil memainkan peran penting dalam ekonomi, mewakili sekitar setengah dari output ekonomi, memperkerjakan sekitar setengah tenaga kerja sektor swasta, dan memberi individu dari semua lapisan masyarakat kesempatan untuk sukses. Apa itu bisnis kecil? Bisnis kecil didefinisikan dengan banyak cara. Statistik untuk usaha kecil bervariasi berdasarkan kriteria, seperti usaha baru. Tergantung pada ukuran batas yang digunakan lembaga pemerintahan dan kelompok lain untuk menentukan bisnis kecil atau jumlah bisnis dengan atau tanpa karyawan. Small Business Administration atau SBA menetapkan standar ukuran untuk menentukan apakah badan usaha kecil dan oleh karena itu memenuhi syarat untuk program pemerintah dan preferensi yang dicadangkan untuk usaha kecil. Standar ukuran didasarkan pada jenis kegiatan ekonomi atau industri. Umumnya cocok ke sistem klasifikasi industri Amerika Utara. Mulailah bisnis Anda sendiri. Sekitar 75% dari startup bisnis melibatkan organisasi baru, dengan 25% sisanya mewakili perusahaan atau waralaba yang dibeli. Langkah-langkah pertama yang harus diambil jika Anda memulai bisnis sendiri adalah memulai. Langkah pertama dalam memulai bisnis Anda sendiri adalah penilaian diri untuk menentukan apakah Anda memiliki ciri-ciri pribadi yang Anda butuhkan untuk sukses, dan jika demikian, jenis bisnis apa yang terbaik untuk Anda. Kemudian menentukan ide. Pengusaha mendapatkan ide untuk bisnisnya dari berbagai sumber. Mendapatkan ide untuk perusahaan mereka saat bekerja di industri yang sama atau terkait. Memulai sebuah perusahaan di bidang di mana Anda memiliki pengalaman akan meningkatkan peluang Anda untuk sukses. Sumber inspirasi lainnya adalah pengalaman pribadi sebagai konsumen, hobi dan minat pribadi, saran dari pelanggan, keluarga dan teman, konferensi industri, dan khusus perguruan tinggi atau pendidikan lainnya. Cara terbaik untuk mengikuti tren bisnis kecil adalah dengan membaca majalah kewirausahaan dan bisnis kecil serta mengunjungi situs web mereka. Memiliki bentuk organisasi bisnis. Keputusan kunci bagi seseorang yang memulai bisnis baru adalah apakah itu akan menjadi perseorangan, kemitraan, korporasi, atau perseroan terbatas.
Setiap jenis organisasi bisnis memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihannya tergantung pada jenis bisnis, jumlah karyawan, persyaratan modal, pertimbangan pajak, dan tingkat resiko yang terlibat. Mengembangkan rencana bisnis. Banyak orang tidak berani keluar sendiri karena diliputi oleh keraguan dan kekhawatiran. Rencana bisnis yang komprehensif memungkinkan Anda menjalankan berbagai analisis bagaimana jika dan mengevaluasi bisnis Anda tanpa pengeluaran atau risiko finansial. Anda juga bisa mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah dengan baik sebelum memulai bisnis. Rencana bisnis juga berfungsi sebagai rencana operasi awal untuk bisnis. Fitur utama dari rencana bisnis adalah gambaran umum perusahaan, kualifikasi pemilik, deskripsi produk atau layanan, analisis pasar, permintaan, pelanggan, persaingan, saluran penjualan dan distribusi, dan rencana keuangan. Kedua, pembiayaan bisnis. Setelah rencana bisnis selesai, langkah selanjutnya adalah mendapatkan pembiayaan untuk mendirikan perusahaan Anda. Pendanaan yang dibutuhkan tergantung pada jenis usaha dan investasi perusahaan itu sendiri. Dua bentuk pembiayaan bisnis adalah hutang, dana pinjaman yang harus dibayar kembali dengan bunga selama jangka waktu tertentu, dan ekuitas, dana yang diperoleh melalui penjualan saham, yaitu kepemilikan dalam bisnis. Bisnis yang dimulai oleh wirausahawan gaya hidup memerlukan lebih sedikit pembiayaan daripada bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan dan perusahaan manufaktur, serta teknologi tinggi, umumnya memerlukan investasi awal yang besar. Yang ketiga, membeli bisnis. Rute lain menuju kepemilikan bisnis kecil adalah membeli bisnis yang sudah ada. Meskipun pendekatan ini tidak terlalu berisiko, banyak langkah yang sama untuk memulai bisnis dari awal berlaku untuk membeli perusahaan yang sudah ada. Ini masih membutuhkan analisis yang cermat dan menyeluruh. Harus menyiapkan rencana bisnis yang menganalisis semua aspek bisnis secara menyeluruh. Dapatkan jawaban atas semua pertanyaan Anda dan tentukan melalui rencana bisnis apakah bisnis tersebut sehat. Kemudian Anda harus menegosiasikan harga dan persyaratan pembelian lainnya dan memperoleh pembiayaan yang sesuai. Ini bisa menjadi proses yang rumit dan mungkin memerlukan penggunaan konsultan atau pialang bisnis. 4. Bisnis berisiko. Menjalankan bisnis Anda sendiri mungkin tidak semudah kedengarannya. Terlepas dari semua keuntungan menjadi bos bagi diri Anda sendiri, risikonya juga besar. Menurut Kaufman Foundation, selama periode 5 tahun, hampir 50% dari bisnis kecil gagal. Bisnis tutup karena berbagai alasan dan tidak semuanya gagal. Beberapa bisnis yang tutup secara finansial sukses dan tutup karena alasan non-finansial. Tetapi penyebab kegagalan bisnis bisa saling terkait. Misalnya, penjualan rendah dan biaya tinggi seringkali terkait langsung dengan manajemen yang buruk. Mengelola bisnis kecil. Mengelola bisnis kecil cukup menantang, baik Anda memulai bisnis dari awal atau membeli yang sudah ada. Anda harus mampu mempertahankannya. Pemilik usaha kecil harus siap memecahkan masalah yang muncul dan bergerak cepat jika kondisi pasar berubah. Rencana bisnis yang baik adalah kunci untuk menjaga agar pemilik usaha kecil tetap berhubung dengan bidang bisnisnya. Pemilik harus terus-menerus mengevaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan sehubung dengan perubahan pasar dan kondisi ekonomi dan mengembangkan kebijakan baru sesuai kebutuhan. Dia juga harus memelihara aliran ide yang berkelanjutan untuk menjaga bisnisnya terus berkembang. Menggunakan konsultan luar. Salah satu cara untuk meringankan beban mengelola bisnis adalah dengan menyewa konsultan luar. Hampir semua bisnis kecil membutuhkan akuntan publik bersertifikat yang baik yang dapat membantu dalam pencatatan keuangan, pengambilan keputusan, dan perencanaan pajak.
Seorang pengacara yang tahu tentang hukum bisnis kecil dapat memberikan nasihat hukum dan menyusun kontrak dan dokumen penting. Konsultan di berbagai bidang seperti pemasaran, tunjangan karyawan, dan asuransi dapat digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian mempekerjakan dan mempertahankan karyawan. Mempekerjakan seorang karyawan juga dapat berarti lebih banyak pekerjaan untuk Anda dalam hal pelatihan dan manajemen. Untuk berkembang, Anda perlu mempekerjakan lebih banyak orang. Perusahaan kecil harus kreatif untuk menarik karyawan yang tepat dan meyakinkan pelamar untuk bergabung dengan perusahaan mereka. Kemudian mendunia dengan mengekspor. Keputusan pelaku usaha kecil untuk mengekspor didorong oleh banyak faktor. Salah satunya adalah keinginan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan yang lebih tinggi. Dampak besar bisnis kecil. Federasi Nasional Independen Bisnis melaporkan bahwa 85% orang Amerika memandang bisnis kecil sebagai pengaruh positif bagi kehidupan Amerika. Ini tidak mengherankan bila Anda mempertimbangkan banyak alasan mengapa bisnis kecil terus berkembang di Amerika. Adalah alasan mengapa bisnis kecil terus berkembang di Amerika Serikat. Yang pertama, kemandirian dan gaya hidup yang lebih baik. Perusahaan besar tidak lagi mewakili keamanan kerja atau menawarkan peluang karir jalur cepat yang pernah mereka lakukan. Kedua, kepuasan pribadi dari pekerjaan. Banyak pemilik usaha kecil mengutip ini sebagai salah satu alasan utama memulai perusahaan mereka. Mereka menyukai apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, jalan terbaik menuju sukses. Kepemilikan bisnis memberikan peluang kemajuan yang lebih besar bagi perempuan dan minoritas. Ia juga menawarkan potensi untuk pemilik usaha kecil keuntungan. Yang keempat, teknologi yang berubah dengan cepat. Kemajuan teknologi dan penurunan biaya memberi individu dan perusahaan kecil kekuatan untuk bersaing dalam industri yang sebelumnya tertutup bagi mereka. Yang kelima, restrukturisasi dan perampingan perusahaan besar. Ini memaksa banyak karyawan untuk mencari pekerjaan lain atau karir. Mereka juga dapat memberikan kesempatan untuk membeli unit bisnis yang tidak lagi diinginkan oleh perusahaan. Yang keenam, outsourcing. Sebagai akibat dari perampingan, perusahaan dapat membuat kontrak dengan perusahaan luar untuk layanan yang biasa mereka sediakan sendiri. Outsourcing menciptakan peluang bagi perusahaan kecil yang menawarkan barang dan jasa khusus. Terakhir, bisnis kecil tangguh. Mereka mampu merespon perubahan kondisi ekonomi dengan cukup cepat dengan memfokuskan kembali operasi mereka. Mengapa tetap kecil? Pemilik usaha kecil menyadari bahwa menjadi kecil menawarkan keuntungan khusus, fleksibilitas yang lebih besar, dan struktur pasar yang tidak rumit memungkinkan usaha kecil bereaksi lebih cepat terhadap perubahan kekuatan pasar. Administrasi bisnis kecil. Banyak pemilik usaha kecil beralih ke Small Business Administration (SBA) untuk mendapatkan bantuan. Misi SBA adalah untuk berbicara atas nama bisnis kecil dan melalui jaringan nasional kantor lokalnya membantu orang memulai dan mengelola usaha kecil, memberi nasihat kepada mereka di bidang keuangan dan manajemen, dan membantu mereka memenangkan kontrak federal. Program bantuan keuangan. SBA menawarkan bantuan keuangan kepada usaha kecil yang memenuhi syarat dan yang tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar melalui saluran pinjaman normal. Pinjaman ini dapat digunakan untuk sebagian besar tujuan bisnis, termasuk membeli real estate, peralatan, dan material. SCORE Inc. dengan program bantuan manajemen. SBA juga menyediakan berbagai macam nasihat manajemen. Perpustakaan pengembangan bisnisnya memiliki publikasi tentang sebagian besar topik bisnis. Petugas pengembangan bisnis di kantor pengembangan bisnis dan pusat pengembangan bisnis kecil setempat menasihati ribuan pemilik bisnis kecil setiap tahun, menawarkan nasihat, pelatihan, dan program pendidikan. Bantuan untuk perempuan dan minoritas. SBA berkomitmen untuk membantu perempuan dan minoritas meningkatkan
partisipasi bisnis mereka. Ini telah meningkatkan daya tangkapnya terhadap usaha kecil dengan memberi kantor regional otoritas keputusan yang lebih besar dan menciptakan alat berteknologi tinggi untuk hibah, transaksi pinjaman, dan tinjauan kelayakan. Tren kewirausahaan dan kepemilikan bisnis kecil. Banyak peluang kewirausahaan berasal dari perubahan besar dalam demografi masyarakat dan teknologi. Dan saat ini terdapat pertemuan ketiganya. Tren sosial dan demografis yang berkembang dikombinasikan dengan tantangan untuk beroperasi dalam iklim bisnis yang didominasi teknologi yang bergerak cepat, mengubah wajah kewirausahaan dan kepemilikan usaha kecil. Menuju masa depan, startup menggerakkan perekonomian. Tingkat pertumbuhan tertinggi datang dari perusahaan milik perempuan yang terus meningkat pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional dan bahkan dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kuat sejak resesi. Tren ini menunjukkan bahwa lebih banyak pekerja yang mogok sendiri dan menghasilkan uang dengan melakukannya. Menjadi sangat jelas bahwa mendorong kegiatan usaha kecil dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat secara keseluruhan. Mengubah demografi, menciptakan keberagaman wirausaha. Menurut sebuah studi baru-baru ini oleh Kaufman Foundation, generasi Baby Boom 2 kali lebih mungkin memulai bisnis baru dibandingkan generasi milenial. Faktanya, hampir 25% dari semua wirausahawan baru berusia antara 55 dan 64 tahun. Ini telah menciptakan efek riak dalam cara kami bekerja. Seberapa jauh Anda akan menjadi kaya? Dengan kecerdasan dan tekad yang cukup, orang bisa menjadi kaya hampir di mana saja di Amerika Serikat. Namun, ada beberapa tempat di mana peluang untuk menciptakan kekayaan jauh lebih besar daripada yang lain. Itulah alasan mengapa orang yang berharap menjadi kaya pindah ke tempat-tempat seperti Manhattan atau Palo Alto. Bukan karena biaya hidup yang rendah atau kualitas hidup sebagai pengusaha yang berjuang itu menyenangkan. Baik melalui perusahaan perangkat lunak atau minuman ringan, pengusaha cenderung mengikuti uang, tetapi tidak semua perusahaan mengikuti kawanan itu. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.